saya clearkan ya. Sebenarnya ini memang dilema, ada sebuah dilema. Jadi di tengah masyarakat sendiri itu ada pihak-pihak tertentu. Jadi bukan hanya di badan publik ya, tapi di tengah masyarakat sendiri pun ada oknum. Jadi selain apa namanya di badan publik, di masyarakat pun ada oknum. Jadi dari sekian banyak LSM gitu yang sudah memanfaatkan PPID ini, memang ada 1-2 LSM yang punya kepentingan dalam tanda petik yang sesungguhnya dia tidak betul-betul serius ingin mencari informasi, tapi karena ingin menggertak dan kemudian mendapatkan deal-deal tertentu. Gitu. Nah, dengan adanya fakta kecil ini, kemudian badan publik berlindung. Wah, kok gek gitu bahasa Jawa Timur. Jangan-jangan ini yang datang tujuannya seperti itu gitu. Jadi maka dengan argumen ini dibuatlah aturan itu. Bahwa tidak mudah untuk mendapatkan informasi, harus mengisi form, alamatnya jelas, anunya jelas dan sebagainya. Maka di berbagai daerah sebenarnya saya menyarankan bahwa di era sekarang ini sudah sebenarnya bukan zamannya lagi orang itu mendapatkan informasi dengan cara datang, apalagi harus berbelit. Sekarang sudah begitu banyak media sosial yang langsung bisa menjangkau setiap orang, setiap personal. Maka di beberapa daerah kita endorse, kita dorong untuk menciptakan ruang publik yang ada di media sosial gitu, yang ada di internet, apakah melalui Facebook, apakah melalui Twitter, apakah melalui mailing list dan sebagainya. Dan beberapa ketika itu dilaksanakan memang luar biasa, bisa dibuka misalnya sekarang Bondowoso, Tulungagung, kemudian Probolinggo sudah melakukan itu ya, katakanlah menggeser PPID dari lobby fisik badan pemerintah kota atau pemerintah daerah itu menuju ke grup Facebook gitu. Itu digeser ke arah sana. Yang ternyata diakses gitu. Respon dan partisipasi publik meningkat dengan sangat cepat. Gitu. Meningkat dengan sangat cepat. Dan badan publik pun ketika memberi informasi menjadi lebih dewasa, artinya dia tidak harus dibebani banyak hal, karena sifat media sosial itu kan lebih cair, lebih akrab gitu, lebih personal gitu. Sehingga nanti bisa dicek di grup Facebooknya Bondowoso itu, para aparatur dengan sukarela memberikan informasi setiap hari kepada publik. Hari ini ada begini yang diselenggarakan oleh dinas ini, rakyat publik bisa mengecek ini dan sebagainya. Demikian juga yang ada di Tulungagung. Bagus sekali. Nah, kalau ini bisa kita nanti oleh Bu Yuli dan kawan-kawan di Komisi Informasi itu bisa di-endorse ke daerah-daerah yang lain, maka akan terjadi percepatan. Kalau masih dengan strategi lama membangun front desk dan seterusnya, saya rasa akan lambat. Akan lambat ya. Kita lihat dulu, ini ada artikel lagi dari antarajatim.com. Headline-nya adalah Komisi Informasi Jatim terima 60 pengajuan sengketa informasi 30 Oktober 2014. Sampai dengan akhir tahun 2014 ini sudah ada berapa banyak Bu sengketa informasi yang diajukan ke Komisi Informasi? Sampai akhir 2014 saya tidak tahu pasti ininya ya, angkanya, tetapi lebih dari 200 yang jelas. Wow, sangat banyak. Ya. Ini bisa dikatakan, bisa dilihat dari dua sisi ya Pak ya. Satu sisi masyarakat jadi lebih aktif untuk peduli, untuk tanya-tanya begitu, tapi sisi lain juga 200 itu berarti memang ada yang banyak yang masih janggal begitu di masyarakat. Jadi begini, angka banyak atau sedikitnya sengketa informasi yang masuk ke Komisi Informasi Jawa Timur itu tidak berarti bahwa masyarakat itu kemudian sudah tahu bahwa itu ada Undang-Undang Nomor 14 2008 itu lalu kemudian berbondong-bondong. Tidak. Justru karena ketidaktahuan. Itu bukan indikator bahwa masyarakat itu tahu atau tidak tahu tentang undang-undang itu. Karena dari sekian kasus yang masuk itu, seperti tadi Mas Muhtar juga mengatakan, saya juga bilang bahwa
dari LSM ya beberapa LSM saja gitu. Kalau dari masyarakat, bahkan kadang-kadang masyarakat itu menyengketakan ke kita karena tidak tahu. Ada yang salah alamat. Misalnya begini. Fungsi pelayanan publik gitu. Iya, tanya tentang sertifikat tanah gitu. Nah, itu disengketakan ke kita. Jadi kan tidak pas itu. Nah, gitu. mungkin sebagian masyarakat masih kurang banyak yang tahu ya Bu ya. Nah, ini kalau dalam keterbukaan informasi publik ini, peranan Komisi Informasi ini sampai dalam tataran yang mana Bu? Ya, sampai saat ini karena kita masih baru 2 periode, saya yang periode yang kedua. Kalau yang sampai saat ini adalah yang kita lakukan, yang sudah kita lakukan adalah penguatan PPID di badan-badan publik. Nah, untuk yang sosialisasi yang ke masyarakat itu memang belum banyak. Jadi memang baru mungkin pada tahun 2015 mendatang itu kita akan masuk kampus, masuk ke lebih ke masyarakat lagi karena PPID-nya sudah terbentuk di semua kabupaten kota, gitu ya. Sudah terbentuk di semua SKPD. Kalau melihat dalam undang-undang ini ada beberapa informasi yang bisa dipublikasikan dan tidak, begitu ya Bu ya, kalau saya tidak salah. Tapi ini yang selalu menjadi alasan bahwa badan publik menganggap tidak semuanya harus disampaikan, padahal belum tentu itu yang boleh atau tidak untuk disampaikan. Sebenarnya yang boleh dan tidak itu yang apa Bu? Yang bagaimana? Sesuai dengan undang-undang itu, yang di pasal 17 itu mengatakan beberapa informasi yang dikecualikan. Nah, memang yang dikecualikan itu apa yang tidak boleh disampaikan? Salah satunya adalah misalnya itu berkaitan dengan keamanan negara, persaingan usaha, kemudian juga HAKI, gitu ya, berkaitan dengan hak atas intelektual dan seterusnya. Tetapi itu juga ada aturannya, ada aturan mainnya. Misalnya kalau satu badan publik itu mengatakan bahwa oh ini informasi yang dikecualikan, nah itu dia harus sudah melakukan uji konsekuensi namanya. Artinya bahwa informasi-informasi yang dia kecualikan itu juga berdasarkan undang-undang yang ada. Tapi sebenarnya Pak Muchtar, kalau Anda melihat sendiri ada banyak tidak badan publik yang berlindung dalam ini yang dikecualikan sehingga menutupi apa yang seharusnya informasi didapatkan masyarakat. Dijawab nanti Pak Muchtar karena kita harus jeda dulu. Tetaplah bersama kami, Lobby akan segera kembali sesaat lagi. Kedudukan ulama dan cendekia mendapatkan posisi tertinggi di Maroko. Tentu saja tidak mudah untuk mencapai posisi ini. Segenap prasyarat harus ditempuh. Setelah Islam menjadi agama resmi di Melaka pada abad ke-15, hubungan Melaka dengan Pasai semakin erat. Siapa yang tidak mengenal wayang kulit? Kesenian khas masyarakat Jawa ini rupanya masih tumbuh subur dan memberikan peruntungan tersendiri bagi perajinnya. Keuntungan usaha ayam kampung memang sangat menggiurkan. Menara dan bangunan lain di kompleks Masjid Banten ini dibangun tahun 1522 sampai 1570 pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin. Habis terlibat. Ayo Bolo, buruan ngeset venue-nya. Ayamnya dimasak yang enak ya Bunda. Apa? Sah-sah aja, saya di sini masih single ya.
Mantap, bisa hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Lobi Belajar Lebih Memahami yang diselenggarakan RRTV dan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Pak Mukhtar, ada informasi yang bisa di-keep, ada yang bisa dipublikasikan. Tapi Anda melihat tidak di lapangan ada badan publik yang akhirnya menutup sesuatu dengan alasan ini tidak untuk dipublikasikan, padahal sebenarnya itu boleh dipublikasikan. Ya menurut saya masih lazim, ya, masih banyak. Dan terutama misalnya menyangkut soal anggaran, ya, menyangkut soal anggaran. Tapi sebenarnya dalam berbagai kesempatan saya pernah menyampaikan pada teman-teman SKPD ini, kenapa sih kok harus ditutupi soal anggaran? Anda buka saja loh, belum tentu, dan sudah hampir pasti publik itu nggak bakal bisa membaca anggaran. Kenapa mesti takut? Jangankan publik, saya pun nggak bisa baca anggaran RAPBD itu nggak bisa, karena itu hanya orang-orang yang beriman, artinya hanya orang-orang yang paham tentang akuntansi, yang khusus dan seterusnya. Jadi sebenarnya lebih pada persoalan kultur dan psikologi, bukan lebih pada persoalan bahwa memang ada persoalan keuangan, persoalan anggaran di situ. Jadi karena kultur bahwa tidak mau mendahului pimpinan, takut disalahkan pimpinan, itu yang membuat sikap defend itu yang muncul, sikap bertahan itu yang muncul. Tapi sesungguhnya kalaupun dibuka tidak ada persoalan, tidak ada persoalan. Publik juga tidak akan menanyakan 0/0 dari setiap angka yang ada di anggaran. Ya, karena selain dia tidak bisa membaca, dia sudah shock dulu, ini kok banyak sekali nolnya ini. Baik, it's okay lah gitu. Sebenarnya tidak perlu takut ya, karena mungkin masyarakat juga tidak bisa membaca dengan detail begitu ya. Pak Mukhtar dan Bu Yuli, ini ada satu lagi artikel yang saya ambil dari website resmi Komisi Informasi Pusat, statement dari Ketua KPK Abraham Samad, keterbukaan informasi mencegah korupsi. Mengutip juga dari artikel ini, pernyataan dari Abraham Samad juga, korupsi di Indonesia ini sudah sistemik dan terstruktur dari pusat sampai daerah. Apakah keterbukaan informasi publik cukup efektif untuk menekan angka korupsi, khususnya di Jawa Timur, Bu Yuli? Kalau dinilai sekarang apakah itu cukup efektif gitu, karena pelaksanaan undang-undang ini sendiri masih baru, masih belum lama, jadi belum bisa apakah korupsi yang sekarang misalnya diketemukan di Jawa Timur itu apakah karena transparansi informasi ini, karena undang-undang ini, belum sih jawabannya gitu. Belum bisa terlihat begitu ya? Belum bisa terlihat, tapi bahwa ini adalah dasar untuk menjadikan yang mau korupsi itu karena dibuka semua informasinya gitu, nggak bisa lagi gitu ya. Jadi kesempatan untuk korupsi itu lebih menyempit kecil. gitu ya. Lebih kecil. Pak Mukhtar menanggapi ya dari konteks atau kasus yang beberapa waktu ini berkembang di Jawa Timur, ya muncul di Jawa Timur, mulai mantan Bupati Sampang, kemudian Ketua DPRD Bangkalan, Fuad. Mereka tertangkap oleh KPK itu bermula dari aduan publik. Jadi bukan karena temuan berawal dari temuan KPK, tapi berawal dari aduan publik kepada KPK, kan begitu. Nah, bagaimana sampai muncul aduan publik? Berarti publik memiliki informasi, berarti publik memiliki kesadaran, gitu kan? Kesadaran politik, kesadaran keterbukaan informasi, dan seterusnya. Kalau kita mau mencari signifikansinya sudah kelihatan sebenarnya. Case untuk Bangkalan misalnya, ada banyak yang diadukan ke KPK yang berkaitan dengan kasus yang merebak, yang melibatkan Ketua DPRD ini. Itu adalah bermula dari informasi yang mereka dapatkan terhadap berbagai proyek yang ada di Bangkalan, gitu kan. Dari mana mereka mendapatkan informasi? Hal ini tidak mungkin wujud, atau kesadaran ini tidak mungkin wujud kalau iklim